Ada apa sebenarnya dengan IHSG dan pasar modal di Indonesia? Seingat gua, itu kita pernah hit sampai angka 7.900-an. Tapi per akhir Februari, belum lama ya, belum lama nih, ini kan kita rekaman awal Maret ya. Itu 6.200, bro. Hancur loh, bro. Hancur. Iya, emang ada apa? Apakah karena juga sempat ada statement presiden kita bilang kan jangan ini main saham katanya itu. Iya kan pernah, iya kan presiden ngomong gitu kan judi katanya. Menurut gua cukup memukul itu adalah kemenangan Donald Trump. Nah, ini Ada agak-agak faktor Donald Trump juga. yes, itu sangat kuat sebenarnya. Nah, dan antara ini juga kalau dari investor asing juga ngelihat gini loh. Indonesia selama ini belum dikenal sebagai negara yang capable untuk mengelola dana sedemikian besar. Tiba-tiba ya muncullah Danantara ini dengan dana kelolaan ketujuh terbesar di dunia, 900 miliar US dollar. Kan lu bayangin deh, misalkan lu ada temen gitu ya, ya kan? Gua nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba dia bilang, mau nggak gua kelola dana sekian triliun misalkan. Lu percaya nggak? Ya enggak lah. Siapa lu? Selamat datang di Mers Room, kerja terus, mati belakangan bersama gua Andri. Dan episode kali ini gua kedatangan teman gua. Ini dia dijuluki sebagai Indonesian Value Investor, lalu penasihat investasi yang ini ya, terdaftar ya di OJK ya, resmi, license bro ya di OJK. Rifan Kurniawan, apa kabar bro? Kabar baik, Bro. Gimana kabar? Baik bro. Thank you bro udah datang ke sini ya. Yes. Waduh. Thank you juga ada invite. Yoi. Nah, gue langsung aja lah bro, nggak pakai lama-lama lah ya. Ada apa sebenarnya dengan IHSG dan pasar modal di Indonesia? Seingat gua, itu kita pernah hit sampai angka 7.900-an. Tapi per akhir Februari, belum lama ya, belum lama nih, ini kan kita rekaman awal Maret ya. Itu 6.200 bro. Hancur loh bro. Hancur. Iya, emang ada apa? Apakah karena juga sempat ada statement presiden kita bilang kan jangan ini main saham katanya itu. Iya kan pernah, iya kan presiden ngomong gitu kan judi katanya. Orang berpikir jangan ini judi, ya udah pada jual-jualin. Kenapa bro? Oke. Jadi mungkin gue cerita pertama kenapa bisa sampai 7.900 dulu ya, biar dapat konteksnya nih. Iya. Jadi itu all time high ya katanya. Ya, itu all time high. Jadi 7.900 itu mendekati bulan Juli Agustus 2024. Itu waktu itu lagi ada ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Ya, itu kayak The Fed di Amerika ya. Di Amerika, ya kan. Nah, itu tuh kalau di pasar saham itu tuh jadi kayak kiblatnya lah. Kalau The Fed turunin suku bunga, ini berarti petanda bagus. Nah, makanya investor optimis nih. Ya, makanya IHSG naik tuh ke 7.900 ya kan. Nah, tapi setelah beberapa bulan kemudian, nih mulai banyak berita-berita yang negatif. Nah, yang pertama adalah tensi geopolitik di Timur Tengah waktu itu masih kencang. Nah, terus yang menurut gue cukup memukul itu adalah kemenangan Donald Trump. Nah, ini agak-agak ada faktor Donald Trump juga. Yes, itu sangat kuat sebenarnya gitu. Kenapa? Karena gini, Donald Trump itu kan dengan slogannya dia adalah Make America Great Again. Nah, itu memunculkan optimisme di kalangan pelaku pasar di indeks saham US. Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah duit-duit di negara berkembang termasuk Indonesia ini banyak lari ke sana, bro. Atau istilahnya tuh kalau di pasar saham tuh dikenal dengan istilah foreign outflow, capital outflow. Nah, foreign outflow-nya tuh gila. Jadi sebulan tuh bisa 16 triliun, 20 triliun gitu. Jadi itu jumlah yang cukup masif ya, sehingga harga saham itu turun. Lu bayangin misalkan gini, investor asing punya duit kan ratusan triliun ya. Nah, tapi dia bisa jual tuh sehari misalkan 500 miliar, 1 triliun per hari ya. Sehingga kalau diakumulasi sebulan tuh bisa 16 triliun, 20 triliun gitu kan. Itu kebayang gedenya seperti apa. Nah, ya pada jualan tuh. Ya pada jualan terus kemudian duitnya kan balik ke US ya kan. Itu faktor pertama, Bro. Terus udah gitu faktor kedua ya tadi yang mungkin sempat di-mention juga ada statement dari pemerintah. Itu juga sedikit banyak kan menggelitik juga gitu kan. Nah, tapi kalau menurut gue itu minor sih. Nah, yang menurut gue kan sempat rebound dikit tapi habis itu anjlok lagi di Februari. Nah, yang di Februari ini kalau gue lihat nih ada beberapa faktor, Bro. Yang pertama yang paling memukul itu adalah MSCI. Nah, MSCI itu adalah kayak
kitabnya kalau di investor saham gitu ya, atau di fund manager itu berkiblat ke indeks MSCI. Nah, MSCI tulisannya. Nah, si MSCI ini bilang bahwa kita mendowngrade rating saham Indonesia. Nah, jadi kalau yang tadinya tuh ada 30-an saham beberapa tahun lalu, sekarang ini cuma 17 saham yang masuk ke dalam indeksnya dia. Nah, begitu berita tersebut keluar, ya tadi tuh makin deras lagi nih investor asing jualan. Cuma gara-gara dikasih grade gitu dong, bro? Yes, betul. Iya, jadi sesakti itu sebenarnya, ya kan? Kalau di lokal tuh kayak LQ45 gitu ya? Iya, betul. Ya, kalau MSCI itu kan diliatin sama fund manager luar juga. Kalau LQ45 kan diliatin sama fund manager lokal, ya kan? Nah, kalau MSCI juga bukan saham Indonesia, bro, tapi saham-saham luar juga masuk ke dalam indeks MSCI, gitu kan? Nah, jadi itu faktor MSCI. Terus kemudian kalau di dalam negeri ada juga faktor skeptisisme terhadap Danantara. Tapi Danantara kan baru belakangan ini kan? Betul. Tapi itu juga gini, kalau dari kacamata ini sebenarnya kan yang bikin investor yang bikin IHSG jatuh itu notabene adalah investor asing yang keluar besar-besaran. Nah, kita harus tahu nih investor asing ini pemikirannya seperti apa sih? Tadi satu ya, Donald Trump kepilih. Ya, terus kemudian kedua MSCI bilang mendowngrade saham Indonesia. Maka kan yang MSCI tadi jadi kiblat fund manager di luar ya mulai menjual kepemilikan saham di Indonesia. Ya, terus udah gitu tadi di dalam negeri kan ada Danantara. Nah, Danantara ini juga kalau dari investor asing juga ngelihat gini loh. Indonesia selama ini belum dikenal sebagai negara yang capable untuk mengelola dana sedemikian besar. Tiba-tiba ya muncullah Danantara ini dengan dana kelolaan ketujuh terbesar di dunia, 900 miliar US dollar. Kan lu bayangin deh, misalkan lu ada temen gitu ya, ya kan? Gua nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba dia bilang, mau nggak gua kelola dana sekian triliun misalkan. Lu percaya nggak? Ya enggak lah. Siapa lu? Iya, siapa lu gitu kan. Meskipun mungkin kita tahu teman kita itu capable atau emang ternyata dia mampu mungkin kan. Tapi kan belum ada track recordnya. Nah, itulah makanya muncul skeptisisme. Nah, skeptisisme ini bukan hanya dari asing tapi juga dari investor lokal juga. Kenapa? Karena gini kan, kalau Danantara itu yang masuk ke dalam Danantara kan perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, kayak misalkan ya Mandiri lah, BRI lah, MNID segala macam. Bahkan kalau di sosial media kemarin kan muncul tuh viral tentang ajakan menarik uang dari Bank Himbara. Ya kan? Betul. Lo ikutan nggak? Enggak. Karena gue pada dasarnya uang gue nggak di bank-bank. Nah, jadi itu sedikit banyak juga juga neken. Nah, terus kalau masih di dalam negeri juga yang gue liatin ya, Bro ya, itu memang karena bisnis emang lagi lesu. Jadi pengangguran itu di mana-mana, terutama di Q1 2025 ini. Nah, itu membuat kalau gue lihat ya, di middle class di Indonesia itu banyak yang turun kelas. Jadi miskin. Kenapa? Karena ya satu, ya kalau kita bicara program pemerintah kan banyak yang diefisiensikan. Nah, banyak diefisiensikan untuk MBG, ya kan. Nah, MBG memang nih anaknya makan bergizi gratis. Tapi bapak emaknya enggak, kehilangan pekerjaan. Iya, enggak makan bapaknya. Mereka doang yang makan. Nah, kan? Iya kan. Nah, itu jadi kayak ini kayak apa ya, banyak faktor yang kemudian tuh saling numpuk dah ya kan. Udah masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, ya kan, jadi bertubi-tubi. Nah, jadi ditambah ya kalau gue lihat yang paling benar-benar paling memukul itu adalah ya tadi dari yang indeks MSCI tadi gitu loh. Karena lu bayangin kan itu kan ada deadline-nya, Bro. Jadi dia keluarin misalkan pertengahan Februari dia bilang tuh bahwa kita mendowngrade saham Indonesia ya kan menjadi cuma 17 saham. Nah, dia ada deadline-nya lah. Ini akan efektif berlaku per 3 Maret 2025. Artinya apa? Sebelum di akhir Februari harus udah ngikutin buat fund-fund yang menjadikan MSCI ini sebagai kiblatnya. Ya kan? Nah, akibatnya apa? Ya udah harga saham berguguran lah semua. Nah, tapi itu cerita di Februari. Oke. Berarti gini, Bro ya.
saham kita itu berarti emang digerakkan sebenarnya emang dari luar ya. Faktor penggerak terbesar ya. Ya, jadi memang kalau bisa dibilang gini, kalau dari segi volume bro, kalau dari segi volume itu artinya jumlah investornya lah. Investor domestik itu masih mendominasi, masih 60% sampai 65% itu sebenarnya udah investor domestik. Berarti ini secara jumlah investor ya, Jumlah kuantitasnya ya. kuantitas Ya, oke, investornya. oke. Tapi kalau kita bicara jumlah duitnya, 70% masih investor luar. Karena kalau misalkan gini, investor retail, ya investor retail mungkin ada yang dananya miliaran, ada puluhan miliar, ada ratusan miliar, ada, tapi kan banyak juga yang mungkin masih ratusan ribu, jutaan. Sementara kalau investor asing, itu tadi mainnya udah ratusan miliar, triliunan, puluhan triliun, something like that gitu. Iya, betul, bener. Yang beli satu lot untung berapa persen udah seneng. Ya, jadi kalau dia keluar, ya misalkan gini, retail mau nahan nih, tapi ibaratnya itu kayak diguyur dari atas, guyurannya deras, yang nampung pakai ember kecil. Nah, diguyur nggak dapet, something like that. Iya. Berarti memang efek sekali ya itu ya. Efek sekali. Gila sih. Karena memang ekstrim banget sih bro. Ya tadi lu bilang ya Februari itu emang sangat-sangat berasa banget. Bahkan saham-saham yang biasa tuh kayak bank-bank yang terkenal itu sebenarnya hancur bro. Nah, jadi kalau kita liatin kan tadi baru dari indeks ya bro ya. Nah kalau dari saham per sahamnya itu sebenarnya ada dua yang gue liatin yang paling menekan. Nah yang pertama betul yang tadi lo sempat mention saham bank. Ya karena saham bank ini itu banyak dipegang oleh si investor asing. Jadi investor asing itu kalau misalkan masuk ke saham Indonesia yang paling banyak dibeli apa sih? Saham bank. Tapi begitu pula kalau misalkan jual yang paling banyak kena apa? Saham bank juga. Ya BCA, Mandiri, BRI, BNI itu semua kena gitu kan. Nah tapi ada faktor kedua juga yaitu saham-saham konglo bro. Nah, jadi saham-saham konglo itu apa? Saham-saham konglo itu adalah saham-saham yang punyanya, ya kalau di market kita bilang saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu, ya kayak Brand, Cuan, PTRO, ya itu yang kalau di 2024 itu sedikit banyak mendorong IHSG ke 7.900 tuh, yang tadi kita bahas di awal, itu juga banyak didorong oleh saham-saham tersebut. Terus misalkan ada sahamnya Pak Aguan, seperti Pani gitu kan, nah itu kan juga naiknya luar biasa ya 2024. Nah itu kan yang membuat IHSG naik tuh ke 7.900. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita keluarkan saham-saham konglo tadi, kita anggap misalkan nggak ada deh. Itu sebenarnya IHSG bukan di 7.900 bro, tapi masih di 7.200, 7.300an at the time. Gitu. Nah, di bulan Februari kompak saham bank turun, saham konglo ikut turun. Jadilah welcome to IHSG 6.200. Gitu. Tapi menurut lu ini suatu hal yang normal gak? Menurut gua ini hal yang normal. Kenapa? Karena tadi IHSG 7.900 tuh gue sering bilang gini bro, itu IHSG semu. IHSG semu. Kita tuh belum sebagus itu indeksnya. Ya kan. Nah, jadi yang gue bilang tuh dengan kenaikan saham-saham konglo tadi itu kurang lebih bobotnya tuh sekitar 500 sampai 600 poin untuk si IHSG itu sendiri. Jadi kalau misalkan dikeluarin at the time IHSG 79 harusnya masih di 7273. Nah, apalagi sekarang nih turun gitu kan. Nah, jadi IHSG sempat di 6.200 menurut gua kemurahan. Kemurahan. Okay. Ya, IHSG yang normal itu harusnya ya di atas 7.000 lah gitu. Tapi nggak nyampe 7.900. Nggak nyampe 7.900. Menurut gue yang normal itu ya 7.400, 7.500 itu normal. Nah, jadi kalau 7.900 kemahalan, ya semua lah tadi. 6.200 juga kemurahan. Gitu. Nah, sekarang kan per kita podcast nih udah membaik lah. Iya, udah mulai rebound lah kalau gue perhatiin. Udah mulai untuk beberapa ya, walaupun belum semua ya. Betul. Nah, faktor-faktornya, nah ini ada cerita menarik lagi, Bro. Jadi kan tadi gue cerita bahwa MSCI itu mendowngrade pasar saham Indonesia, ya kan? Investor asing keluar. Nah, nggak lama kemudian JP Morgan keluarin report bahwa dia mengupgrade saham perbankan. Iya, gue juga baca tuh ya. Kayak BRI, BNI itu di-upgrade menjadi overweight. Istilahnya kalau overweight itu kayak gue mau beli, kasarnya gitu lah. Ya kan, jadi ratingnya dinaikin ya. Kemudian Bank Mandiri jadi netral gitu. Nah, itu sedikit banyak juga membuat investor asing tuh mulai masuk lagi. Ya kan. BRI yang tadinya tuh bertahan jadi top
losers ya di bulan Februari, bulan Maret ini tiba-tiba jadi top mover, top gainer loh. Gitu. Saham-saham perbankan beberapa hari ini kita podcast nih udah mulai kelihatannya udah mulai masuk lagi. Nah, makanya kenapa IHSG balik lagi ke 6.500 plus ya tadi yang gue bilang 6.200 tuh sebenarnya udah nggak masuk akal. Gitu. IHSG 6.200 tuh nggak masuk akal sehingga investor domestik pun juga yang masih punya cash ya beli, yang nggak punya cash ya nonton aja. Tapi kan itu prinsipnya bro, kalau lu nggak punya duit apa yang mau lu invest kan? jual aset atau apa gitu kan. Ada loh yang kayak gitu juga. Iya. Oke, berarti sebenarnya normalnya di 7.000-an lah ya tadi bilang 7.500 lah sebenarnya kalau lihat dari PI rata-rata IHSG ya. Itu di 7.400 7.500 itu normalnya gitu. Jadi kalau sekarang 6.500 juga sebenarnya ya masih murah gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan gue ganti. Kalau tadi kan gue nanyanya ini normal nggak? Kalau gitu pertanyaannya gue ganti. Perlu nggak kita panik, terutama yang kan banyak karyawan yang kayak Murs Fam ini kan juga nginvest kan, saham lah, saham karena kan paling gampang, paling liquid. Tapi kan sekarang juga lagi susah, ada yang kena PHK. Perlu nggak mereka panik nih ketika saham seperti ini? Apakah sekarang harus jual kah, harus beli kah, atau gimana sih bro menurut lo? Menurut gue justru ini time to buy. Time to buy. Karena murah banget. Karena murah banget gini. Lo kalau misalkan lihat data historical, ini pakai valuasi IHSG ya. Jadi market cap total seluruh saham dibandingkan dengan GDP negara kita, itu kalau misalkan diukur dengan rata-rata 10 tahun terakhir, itu kita negatif 2 standar deviasi. Nah, negatif 2 standar deviasi itu maksudnya apa? Itu maksudnya murah banget. Jadi kalau ada remark saya di sebelah kanan itu cheap itu murah gitu. Jadi ada fair, ada undervalue, ada cheap. Nah, ini udah bukan undervalue lagi tapi cheap. Gitu. Jadi dibandingkan dengan rata-rata 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita sebagai investor kan kita berpikirnya sebenarnya long term ya. Ya, kita invest juga bukan uang dapur, kita bukan invest dengan uang yang dipakai besok gitu kan. Nah, kalau kita tujuannya adalah memang untuk jangka menengah panjang, gue bisa bilang sebenarnya ini adalah time to buy. Kenapa? Justru opportunity itu hadir di setiap kepanikan pasar dan itu yang baru kita alami di Februari kemarin. Nah, kalau misalkan market lagi euforia, market lagi hype, susah loh cari cuan di saham. Justru di momen-momen kayak seperti inilah ya banyak orang bilang, wah IHSG menjadi indeks yang paling bocuan, menjadi paling boncos di Asia Tenggara. Benar. Tapi kalau kita pikir sebaliknya, berarti kan ini kesempatan dong, ya kan? Kalau misalkan nanti orang sudah realize bahwa yang tadi kita bicarakan tuh, IHSG 6.200, 6.500 itu masih cheap, ya orang akan mulai beli. Tapi kita udah masuk di harga bawah, ya kan? Nah, jadi menurut gua tidak perlu yang panik berlebihan, karena hal-hal seperti ini tuh ya akan lumayan sering terjadi di era sosial media, gitu. Kita nggak tahu nih, misalkan nanti di bulan per kita podcast ya, Donald Trump baru menaikkan tarif. Ya betul kan? China udah merespon tuh. China merespon, ya kan. Jadi kan dia kenakan tarif ke China, Kanada, Meksiko, ya kan. Nah, yang kena anginnya itu di US sekarang, Bro. Nah, jadi sekarang kalau gue lihat nih, itu mulai berbalik arah. Yang tadi gue cerita pas Donald Trump terpilih menjadi presiden, itu kan duitnya pada ke US. Makanya indeks saham Nasdaq lah, S&P lah, naik terus all time high, ya kan. Nah, ini per kita podcast, tadi gue hitung tadi pagi, S&P itu udah turun 6,5% dari peaknya dia, Nasdaq itu udah turun negatif 10% dari peaknya dia. Nah, kalau kalau kita ngomong agak sedikit teknikal, kalau udah negatif 10% dari peaknya dia, itu kecenderungan untuk ke bawahnya lumayan kuat. Jadi dibilangnya itu udah area bearish. Nah, itu yang kalau gue bilang ini justru kalau buat di dalam negeri ini jadi kesempatan yang bagus sih, gitu. Karena gue masih believe bahwa pemerintah kita akan mampu mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi 8%.
Nah, dengan salah satunya kan mobilnya tadi adalah si Danantara. Danantara. Ya, just give time lah, just give time. Kita nggak bisa yang langsung ngejudge, wah apa namanya ini nggak fair nih karena katanya nggak bisa di audit segala macam. Ya, itu kan praduganya kita. Cuma ya kenapa nggak kita coba berikan kesempatan deh. Kalau misalkan ternyata Danantara ini bisa jadi mobil untuk membawa ekonomi Indonesia ke 8%, wow, gue yakin kita semua bakal naik kelas. Yang tadinya turun kelas, bakal naik lagi. Gitu, bro. Ya, itu sih menurut gue. Iya, iya. Tapi dengan kondisi ekonomi kita sekarang ya, bro, kan tadi kita sempat bahas juga sebenarnya kan daya beli masyarakat tuh lagi kurang ya. Deflasi itu terjadi loh. Jangan berpikir deflasi itu suatu hal yang baik ya, karena kalau ada deflasi itu berarti kan orang nggak mau belanja. Ya. Orang nggak mau belanja, otomatis yang punya usaha nggak dapat pemasukan. Betul. Nggak dapat pemasukan, ujungnya biasanya efisiensi. Betul. Dengan cara PHK, pengangguran nambah. Betul. Tapi Danantara ini hadir dengan di kondisi seperti sekarang ini, bro. Kan ya talk about invest kan nggak langsung dapat kan, bro. Betul. Kan bukan dagang kan, gue beli berapa gue jual berapa kan. Betul. Ini kan buat nginvest. Betul. Ini timingnya gimana, bro? Karena gue rasa ya kalau banyak orang yang kontra, gue juga maklum sih ya, karena itu waktunya nggak pas. Dan apakah kita sebenarnya punya uangnya nggak untuk menginvestasi sebesar itu? Oke. Nah, ini kita bicara preferensi masing-masing dulu ya. Jadi gini, kan tiap kondisi tiap orang beda-beda. Ya. Kalau di kondisi sekarang, kondisi lagi sulit, yes, I agree. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Contoh, misalkan kalau si A, wah, saya cuma punya duit misalkan untuk bisa bertahan, let's say 2 bulan, 3 bulan ke depan. Jangan dipaksain untuk invest. Tapi kalau misalkan, oh kayaknya sampai setahun ke depan saya masih aman deh cash flow saya. Justru ini time to buy. Gitu, karena gini, menurut pengalaman gue ya, bro ya, justru kesempatan itu hadir tadi gue bilang kan di saat ada ketidakpastian. Contoh deh, mungkin kalau gue bilang 2008 agak kurang relate ya, udah kelamaan. Mungkin COVID lah paling gampang, ya kan. COVID itu kan juga sama ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, pengangguran di mana-mana, ya kan. Nah, tapi dan harga saham turun, ya kan. Dan anyway harga-harga saham sekarang juga banyak yang menyerupai harga COVID anyway, gitu kan. Nah, kalau misalkan waktu itu 2020 orang yang hanya punya budget untuk 1-2 bulan ke depan memaksakan, dan ketika IHSG-nya mungkin atau harga saham naiknya mungkin baru 4 bulan 5 bulan kemudian, ya dia udah keburu kelaparan, nggak wise. Ya kalau seperti itu ya udah pasti urusan perut didahulukan, ya kan. Yang penting tetap makan, tetap bisa save, keluarga aman, kan itu dulu. Tapi kalau misalkan kita hitung bahwa oh kayaknya gue punya budget ya at least tadi ya 6 bulan ke depan deh masih aman. Ya, kita bisa mencicil beli dari sekarang gitu. Karena apa? Ketika 2020 semua harga saham jatuh, 2021-nya balik semua. Nah, ini kita bicara masih di awal tahun kan hitungannya kan. Bulan Maret itu kan juga masih Q1. Nah, kalau Q1-nya jatuh ya, Februari kemarin jatuh ya kan, Maret ini recover. Bukan nggak mungkin nanti di semester 2 ya harga sahamnya udah rally lagi. Nah, pertanyaannya tuh balik lagi. Kita dengan kondisi kita saat ini masing-masing, kita sanggup gak untuk tadi duitnya dipakai untuk invest, tapi tanpa mengorbankan perut kita. Nah itu, jadi tergantung nih konteksnya mau yang mana. Kalau misalkan tadi cash flow-nya aman lah, ya menurut gue ini time to buy. Karena tadi balik lagi, indeks kita valuasinya itu cheap. Bahkan kalau di Asia Tenggara itu salah satu yang termurah. Gitu. Dan sementara kita punya perusahaan di Bursa Efek Indonesia juga banyak kok yang wonderful company gitu. Jadi ya momentum sih sebenarnya kok. Momentum ya. Ya, tapi balik lagi bro, Danantara timingnya pas gak bro? Oh, muncul sekarang. ya. Karena gini ya, sorry kalau gue potong dulu ya. Karena dengan mereka mengelola uang sebesar itu, apakah memang wise hanya ditaruh di Danantara doang? Kan sebenarnya tapi kita punya kebutuhan-kebutuhan lain kan. Oke. Ada hal-hal lain loh, kayak kemarin misalnya let's say Sritex lah, itu yang kena PHK banyak loh. Kan sampai ada salah satu pejabat bilang dia juga mau mundur kalau sampai bener-bener PHK. Ya, tapi dia nggak mundur sih. Ya kan sebenarnya kayaknya lebih banyak deh kebutuhan yang kayak lebih emang harus saat ini gitu dipenuhi kan.
Mungkin kalau untuk menjawab apakah wise atau tidak dan antara diluncurkan sekarang mungkin bukan kapasitas gue ya. Ya tapi menurut pendapat lu bro. Ya menurut pendapat gue ya. Ya gini, kan kalau Danantara itu long term game ya kalau gue lihat ya. Gue setuju dengan lo bahwa ya problem yang utama ini ada di depan mata adalah ya pengangguran di mana-mana gitu kan. Nah menurut gue yang perlu dilakukan adalah bukan hanya ya tadi Danantaranya, tapi juga apa nih yang dilakukan pemerintah untuk mensupport pengangguran yang lagi meningkat ini, ya kan? Mungkin kalau kita bicara mengenai tadi ya penyediaan lapangan pekerjaan, ya itu harus benar-benar dipikirkan oleh pemerintah. Nah, terus kemudian ya tadi ya pokoknya menurut gue yang paling krusial sekarang itu adalah membuka lapangan pekerjaan sih, ya kan? Terus ya pajak, ya ini yang jadi problematika juga, ya kan? Negara lain lagi pada diskon pajak. Ya, nah jadi menurut gue gini, Bro. Jadi yang gue pengen bilang adalah gini. Kalau gue lihat sosok pemerintahan kita yang sekarang itu sebenarnya adalah sosialis. Jadi artinya sosialis kalau menurut gue. Sosialis. Kenapa? Karena meskipun tadi ya kalau Danantara apanya sosialis itu kan buat ini kan. Tapi kalau lo perhatikan ya udah ada beberapa kebijakan yang menurut gue sosialis. Satu ya pemutihan utang nelayan dan petani ya kan, sehingga petani dan nelayan yang tadinya dia tidak punya akses ke perbankan karena macet lah historical di masa lalu itu diputihkan sehingga membuka peluang untuk para petani dan nelayan ini bisa mendapatkan akses ke perbankan kembali. Itu satu. Kemudian yang kedua, kemarin kalau misalkan kita bicara bulan Januari Februari ada tarif diskon listrik 50% ya untuk 2.200 ke bawah ya kan. Itu kan berarti sebenarnya untuk yang mid to low juga ya kan. Nah, itu kan juga bentuk supportnya juga ya. Kemudian misalkan ada lagi ada beberapa ya, gue mungkin ada agak lupa. Nah tapi yang menurut gue yang pemerintah lupa itu adalah middle income. Coba kalau gini, kalau lo ditanya apa kebijakan pemerintah untuk mendukung kelas bawah, ada lumayan banyak. MBG tadi kan juga termasuk kan. Ya. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang dilakukan untuk mensupport kelas menengah, hampir nggak ada sebenarnya. Ya memang kelas menengah yang paling berasa kan. Itu. Makanya juga kelas menengah yang paling berisik di sosmed bro. Itu dia. Ya kan, padahal kalau kita bicara kalau kita bicara konsumtif, yang paling konsumtif siapa? Bukan bawah, menengah. Emang menengah. Iya kan? Nah ini yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya gitu loh. Apa yang akan pemerintah lakukan untuk supaya ya tadi ya daya belinya meningkat di kelas menengah ini, pengangguran harus diturunkan segala macam. Nah itu yang harus kita perhatikan. Iya. Karena gini ya, kan orang sering ngomong nih, kayaknya negara kita dibilang katanya lagi susah, Indonesia gelap atau apapun, tapi katanya antri Labubu waktu itu rame. Terus kalau lagi long weekend, tempat-tempat wisata kayak di puncak itu rame. Tapi kan yang mereka lupa adalah gini loh, yang antri Labubu itu berapa persen sih dari total jumlah penduduk? Kalau tadi lu ngomong konteksnya kelas menengah ya, berapa persen dari kelas menengah yang emang antri Labubu, yang punya duit buat beli Labubu semahal itu. Terus kalau orang datang ke tempat wisata, tempat wisata rame, tapi mereka belanja nggak? Benar. Kan? Kalau cuma datang doang, kadang-kadang gini, lu datang ke mall, lu cuma bayar parkir kan bro, duduk doang, ya kan? Lihat cuci mata, atau kayak misalnya yang mall kayak Central Park lah, kan ada taman, cuma duduk di taman doang, ngeliatin orang, tapi mereka nggak beli apa-apa bro. Gue makan sendiri kadang-kadang. Benar, gue agree bro. Terus kan, ya itu kan cuman ini doang kan, cuman ilusi doang jadi sebenarnya kita kelihatannya baik-baik aja bro. Benar. Ya, gue setuju bahwa ya Indonesia lagi nggak baik-baik aja secara ekonomi, ya kan. Bahkan kalau misalkan kalau misalkan ada keluaran smartphone terbaru pada beli, gitu kan, ya cuman tolong dicek itu ada pinjamannya berapa dari situ, kan, gitu kan. Ada pay letter juga, ya kan. Nah jadi dengan Indonesia sekarang lagi deflasi ya, menurut gua lebih karena kan kalau BPS kan bilangnya itu karena diskon tarif listrik. Tapi kalau menurut gua lebih dari itu. Menurut gua ada faktor lain ya, seperti misalkan tadi
pelemahan daya beli. Hmm. Ya, pelemahan daya beli ya kenapa? Ya satu mungkin kekhawatiran akan pengangguran yang makin meluas, ya kan. Yang kedua adalah mungkin emang dia banyak cicilan, nggak ada duit sisa, ya atau yang ketiga adalah ya dia terjerat pinjol atau judol. 3 hal ini gitu loh. Nah, 3 hal ini yang membuat ya daya beli kita melemah. Tapi kalau kita balik lagi ke ke pasar saham itu kan banyak ya dia punya lini bisnis. Mungkin kalau untuk yang tadi kita bicara itu relate ke saham-saham retail. Ya, Nah, kalau consumer menurut good ya. consumer good. Nah, kalau in my view consumer goods and retail menurut gue juga lagi hindari sebenarnya, Bro. Oh, lu juga lagi hindari? Gue lagi hindari yang consumer goods. Karena memang pengaruh tadi itu. Pengaruh tadi, ya kan? Karena itu pasti akan efek banget. Tapi kan kita bisa cari celah lain. Contoh nih, misalkan tadi kita bilang bahwa nih orang sekarang lagi nggak mau spending. Logika kita berarti duitnya ditaruh di mana? Di bank dong harusnya. Atau di bawah bantal. Ya kan? Tapi kan mostly ditaruh di bank. Berarti kan kita bisa berpikir bahwa artinya dana pihak ketiganya bank itu lagi gede nih. Ya, dana pihak ketiga ini yang nanti akan dimasak lah. Dalam artian disalurkan menjadi dalam bentuk kredit, ya kan? Nah, berarti kan kita bisa berpikir, wah ini sebenarnya berarti kesempatan dong untuk perbankan. Nah, jadi di kondisi saat ini memang jadi berat untuk emiten-emiten seperti consumer goods, emiten-emiten retail, dan mungkin emiten otomotif dan pembiayaan, ya kan? Karena kan ya ibaratnya pengangguran lagi tinggi masa ya beli mobil, kasarnya kan kayak gitu. Iya kan? Ya berarti kan kita kayak kalau dari sudut pandang investor tuh yang gue pengen bilang, kita pilih-pilih. Kira-kira dengan kondisi sekarang ini ekonomi lagi melemah, daya beli melemah, oke di satu sisi ini kayaknya bakal susah nih, ya kan? Tapi kita berpikir lagi, duit ini mengarah kemana? Oh, duit ini mengarahnya misalkan tadi ya, misalkan ke perbankan. Oh, berarti ini sebenarnya jadi katalis positif dong buat perbankan. Itu satu contoh aja. Kedua, misalkan balik lagi ke program pemerintah, Pak Prabowo pengen ada hilirisasi, ya hilirisasi pangan, hilirisasi nikel, ya kan. Nah, berarti artinya apa? Uang yang tadi diefisiensikan dari beberapa anggaran, berarti akan dilarikannya kemana? Salah satunya adalah ke program hilirisasi. Nah, berarti kan kita tinggal cari nih emiten-emiten yang terafiliasi dengan hilirisasi tadi, ya kan? Misalkan kalau kita bicara soal pangan, salah satunya apa? Contoh misalkan jagung yang selama ini kita impor, ya kita pengen swasembada sendiri, ya tinggal dicari deh, misalkan emitennya apa, ya kan? Terus kemudian kelapa sawit, ya kan? Nah, kelapa sawit yang tadinya kita misalkan cuman impor minyak mentah, sekarang udah jadi produk jadinya. Nah, biodiesel. Nah, jadi kayak kita nih sebagai investor, tugasnya tuh sebenarnya satu, Bro. Mencari kesempatan di dalam kesempitan. Dalam arti yang positif ya. Tadi, kondisi lagi susah, daya beli melemah, I agree. Tapi kita sebagai investor yang perlu melihat, ini kira-kira dengan kondisi seperti ini, berarti uang ini akan lari kemana? Ya kan? Berarti kalau misalkan tadi uangnya lari ke bank, oke, kayaknya perbankan menarik nih. Ya, terus kemudian yang kedua tadi uangnya juga larinya ke hilirisasi. Oh, berarti akan banyak proyek-proyek di hilirisasi nih. Ya, pangan, kemudian nikel, kemudian mineral lainnya, tembaga, bauksit, something like that gitu, Bro. Ya, hal-hal kayak gitu tuh, Bro. Jadi yang kita sebagai investor nih mesti pilih-pilih untuk melihat sektor mana yang lagi diuntungkan di tengah kondisi yang lagi not favorable saat ini. Ya berarti harus pinter-pinter baca ini juga dong, baca market sama ngelihat berita lah, Bro. Betul, itu salah satunya, ya kan. Nggak bisa yang kata orang, kata si ini lagi begini dong. Nggak bisa. Tapi kan seringnya begitu, Bro. Ya kan, kata si ini lagi ini udah ikut aja. Sometimes benar, tapi juga kadang juga banyak salahnya. Iya. Ya menarik sih ya, karena memang I don't know, gue merasa memang ini sih. Tadi lu sempat ini ya bilang ada faktor pinjol dan judol juga ya. Itu emang bikin ini kacau banget, Bro. 900 triliun, Bro. Iya, uang hilang gitu aja cuman gara-gara begituan. Iya. Iya kan?
Dan itu juga nggak tahu kan, maksudnya pinjol kan ada yang dari dalam negeri, ada yang di luar negeri. Banyak amat dari luar. Nah itu, ya kan, Kamboja segala macam. Ya berarti kan duitnya lari keluar. Gimana gitu loh, duit yang gede. Iya. Dan akhirnya kita jadi cuma dapat sisaan doang kan. Benar. Kalau dapat sisaan. Benar. Kalau nggak dapat. Oke, tapi balik lagi berarti ke pertanyaan gua. Kondisi sekarang mungkin daya beli emang lagi susah lah ya. Dan kaum menengah yang sebenarnya paling banyak spend juga lagi tertekan nih atas bawah kiri kanan nih. Ya. Nah tapi gini, sebagai kaum menengah juga lah ya, gue juga punya pertanyaan. Jadi selain tadi lu bilang kita ngelihat ada investasi yang bisa kita perhati nih kira-kira nih, karena ada kesempatan dalam kesempitan ya. Kita harus ngapain lagi bro selain itu? Bertahan saja kah atau gimana nih, atau mungkin ada pilihan investasi yang lain kah, atau gimana sih bro? Karena memang susahnya begitu. Belum lagi ancaman juga ini ya, kalau di e-commerce sering dengar lah ya, tiba-tiba ada town hall atau pengumuman layoff. Itu kan udah lah habis hidup kita bro. Yes. Oke. Kalau menurut gua, satu yang pasti kita harus punya simpenan dulu. Ya simpenan at least untuk beberapa bulan lah. Jadi kalau misalkan ada town hall tadi ya kita nggak kaget ya kan, kita udah prepare ya kan, bahwa kita tahu nih oke, kalau misalkan ada town hall tadi ya kita bisa cukup untuk sekian bulan ke depan. Berapa bulan bu kira-kira? Menurut gua 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Sampai dapat pekerjaan baru atau? Sampai ya at least sampai dapat pekerjaan baru. Ya kita kan juga ya kondisi lagi nggak bagus juga kan, maksudnya banyak perusahaan yang juga belum buka lapangan pekerjaan ya kan. Mungkin gue estimasi ya 3 sampai 6 bulan lah, tapi ya pesimisnya 6 bulan. Ya kenapa? Karena kan ya balik lagi Bu, kalau kita lihat kayak APBN itu kan April ya baru akan cairnya kan. Yang 2025 ya maksud gue ya. Nah berarti kan proyek-proyek apa segala macam itu kan baru akan bergulir tuh di April, ya kan, menjelang Mei kemudian Juni. Nah berarti kan mulai di Juni itu mulai akan buka lapangan pekerjaan lagi, ya mulai banyak ya kan. Nah pertama pasti harus dicukupi kebutuhan perut dulu tuh, ya kan. Itu yang pertama. Nah kalau misalkan udah ada uang sisa, ya tadi invest. Ya kan, invest. Nah invest itu tadi kalau kita bicara kan di pasar saham. Cuma mungkin nggak semua penonton cocok dengan pasar saham. Ya mungkin bisa pertimbangkan di yang lebih konservatif. Contoh misalkan kayak obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Ya kayak FR lah. FR ya not bad lah sekarang. FR atau ORI atau Sukuk gitu loh. Nah itu juga mungkin ya 6,5% masih oke lah, masih dapat gitu loh. Annual ya, bukan bulanan, annual gitu. Bulanan gede banget. Iya. Gue juga mau. 6% fix lagi. Iya, ya kan. Terus, nah, cuman kalau buat yang lebih agresif tadi ya saham. Nah, anyway, gue tadi lupa cerita Bro, kenapa gue sendiri ya masih ngelihat saham. Kenapa? Karena kita podcast ini kan Maret ya. Kalau misalkan kita lihat di jadwal pembagian dividen, nah itu lagi banyak emiten-emiten yang akan bagi dividen di bulan April, Mei, Juni. Nah, biasa orang pada beli tuh. Itu juga gue lupa mention tadi tuh. Bisa naikin harga ya. Bisa naikin harga. Apalagi momen lagi sekarang nih lagi murah tadi gue bilang ya kan. Nah, jadi kalau misalkan nih tapi ini disclaimer on ya, balik lagi risiko di tangan masing-masing. Jadi kalau misalkan kayak kita beli let's say di bulan Maret gitu ya, cicil beli gitu kan. Dan kemudian nanti di April tuh saham-saham perbankan tuh udah mulai bagi dividen. Ya kayak BRI mungkin bagi dividen yieldnya sekitar 5%, Mandiri mungkin sekitar 7%, ya kan. Ada beberapa bank lain yang mungkin bisa sampai 10%. Nah, itu apa namanya? Itu menarik. Itu satu. Ya, terus kemudian nanti di bulan Mei, Juni ya emiten yang non perbankan itu juga akan bagi dividen. Nah, itu yang bakal menurut gue ya bakal ngedorong IHSG ke depan juga. Gitu. Jadi satu sisi ini kalau kita balik lagi ke stock market itu ya, Pak ya. Gue ngelihat bahwa ini akan ada shifting. Jadi kalau yang tadinya favorable-nya masih di US, Indonesianya ketinggalan. Nah, US kan sekarang tuh lagi mahal sebenarnya, Bro. PE ratio-nya itu udah hampir 30 kali. Ya. Jadi
dengan dengan kebijakan Trump yang naikin tarif itu juga dipersepsikan negatif oleh masyarakatnya. Gitu. Makanya kayak ada indeks keyakinan konsumen tuh lagi turun. Nah, jadi gue melihat bahwa uang ini akan mulai keluar dari US, kemudian akan kembali ke negara-negara berkembang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu untuk atau siap untuk menampung uang-uang dari US tadi? Karena saingannya juga banyak, Bro. Contoh, misalkan China. Ya, China itu lagi ngeluarin stimulus yang jumbo 3 triliun yuan kalau gua nggak salah ingat. Ya, itu kan menarik juga kalau dari sisi investor. Wah, ini berarti China lagi mau tumbuh lagi nih. Ya, bisa jadi kan uangnya bukan masuk ke Indonesia tapi masuk ke China. Ya kan, Hong Kong segala macam, ya kan. Nah, kalau Indonesia siap, ya artinya tadi ya ekonominya kondusif segala macam, ya kita akan menerima limpahan dana tadi gitu, Bro. Cuman kalau tidak ya bisa beda cerita gitu. Atau masuk ke Danantara, Bro. Ya, we'll see lah, we'll see. Tapi kan kalau Danantara mereka yang harus lobby dong. Lu investnya ke gua aja deh. Iya. Gua invest deh. Iya, cuman kan kalau yang kita lihat stage awalnya kan ya masih dari dividen. Iya. Ya kan. Nah, makanya dividennya juga lumayan gede nih. Payout ratio-nya ya salah satunya ya karena memang dibutuhkan untuk dana Danantara tadi. Iya sih. Iya kan? Iya, betul. Gitu ya. Jadi dua arah sih sebenarnya Danantara dapat modal, ya kita kalau pegang sahamnya juga dapat dividen yang lumayan gede juga. Gitu. Iya, menarik. Karena gini, gue juga kalau talk Danantara ya, ada yang nanya ke gue, ada beberapa yang bilang, bahas dong Danantara. Gue bukan yang nggak mau bahas, karena gue juga lihat ada beberapa temen gue juga pada bahas, lu juga bahas ya kan. Kayak gue bahas lagi yang apa gitu, nggak ada added value-nya gitu kan. Gue pikir kayaknya nanti kalau misal mau bahas pun kalau sudah ada bentuknya, jalannya, ini hasilnya gimana, kira-kira mereka gimana sih, let's say misalnya udah ada yang diinvest, ya mungkin tuh baru menarik lah untuk dibahas. Kalau sekarang banget kan masih terlalu dini ya. Iya, ya paling kayak siapa ya, kayak Ferry Irwandi udah bahas kan, bahasa bayi Danantara. Ya udah lalu nonton di Ferry aja kan. itu udah bagus, itu udah lebih dari cukup. Lu juga udah bahas, itu juga lebih dari cukup gitu kan. Kurang lebih udah tahu lah. Apalagi yang mau dibahas gitu kan. Makanya gue pikir kayak ditunggu aja. Jadi kalau mau bahas sesuatu mungkin ya kayak kalau ada cerita yang menarik ya mungkin gue bisa lihat dari POV gue apa nih yang ini. Karena kalau cuma bahas pengertian doang ya come on man. Semua orang juga udah bisa baca lah ya kan, di Google juga banyak, udah bisa nonton ya, terus ada yang ngebandingin sama yang di Malaysia segala macam. Amit jangan sampai lah. Iya. Aduh. Oh, berarti memang sekarang uang akan kemungkinannya berbalikin dari Amerika ke ini lagi, ke negara-negara berkembang ya, Asia ya kurang lebih. I believe so. Karena ya kalau di stock market ya, Boy, itu cuma kayak perputaran uang aja sebenarnya. Tapi sebenarnya siklus kan, Bro ya? Itu sebenarnya siklus. Contoh ya. Gue jadi ingat deh, tahun 2021 2022 ya. 2021 2022 kan IHSG naik tuh. Tung. Ya. US stock malah jeblok, peng. Nah, 2023 2024 kebalikannya. Ya, ISG-nya lagi turun, ya kan? US stock-nya naik mencapai all time high lagi. Nah, bukan nggak mungkin kan 2025 ini akan berbalik arah lagi. Gitu. Jadi ya tadi kalau sebenarnya kan kalau kita lihat ya, ini kalau kita ambil POV dari fund manager luar gitu ya. Dia kan dana kelolaannya sedemikian besarnya. Kalau nggak diapa-apain ini akan jadi beban. Nah, artinya apa? Artinya dia harus mencari kemana uang ini harus saya taruh. Ke negara yang ya tadi pasti ya risikonya relatif moderate atau rendah, tapi menghasilkan yield yang menarik, ya kan? Nah, berarti kan kalau dia lihat nih di US sekarang udah all time high, ya kan? Mungkin yieldnya atau potensi upside-nya ada, tapi udah terbatas. Ya kan, ditambah lagi tadi dengan Trump naikin tarif, ya kan, dan dibalas tadi oleh China dan kawan-kawannya. Nah, berarti kan ini akan ada persepsi bahwa ekonomi US mungkin akan melemah sementara waktu. Dia nggak bisa impornya turun, ekspornya juga turun, sama-sama naikin tarif ya kan, impor-ekspornya pasti turun.
berarti kan kalau gitu laba perusahaan mungkin akan turun. Kasarnya seperti itu. Berarti kan dia harus cari kemana nih kira-kira negara yang lagi berkembang. Ya udah, berarti ya kita sama-sama berdoa semoga Indonesia masuk ke radar mereka, gitu. Ya kalau bicara historical sih Indonesia masih seksi ya, masih seksi gitu loh. Jadi masih termasuk salah satu negara yang mendapat limpahan yang gede lah setiap kali asing mulai masuk lagi, gitu ya. Kita juga berharap ya 2025 ini ceritanya juga masih sama, gitu. Dengan tadi ya, dengan ada narasi Danantara lah, dengan ada narasi pemerintahan baru lah segala macam. Ya mudah-mudahan itu cukup seksi di mata mereka, gitu. Iya. Tapi memang sih ya, selalu kalau dolar naik, IHSG turun tuh. Sekarang kan dolar lagi naik kan. Kan tadi gue bilang siklus kan biasanya emang begitu tuh. Tapi kalau dolarnya turun, IHSG biasanya naik. Benar, ya kan. Nah, kemarin juga Februari kan dolar sampai 16,7. Ya kan. Sekarang gini, kayak misalkan kalau gue jadi investor luar ya, katakanlah misalkan gue invest di BCA misalkan. Oke deh, misalkan naik 5%. Tapi kursnya melemah 10%. Ya sama aja gue rugi 5% dong. Itulah cara berpikirnya mereka tuh salah satunya seperti itu. Nah, tapi makanya gue setuju kalau misalkan kedepannya Bank Indonesia bisa mengontrol nilai tukar, kan ya toolsnya banyak lah ya. Ada suku bunga lah, ada giro wajib minimum lah. Ini mungkin agak teknis gitu ya. Tapi ya gue percaya Bank Indonesia tahu lah apa yang harus dilakukan, ya kan? Ya sehingga ya harusnya ke depan ya pelemahan rupiah udah akan melambat. Ya syukur-syukur kalau misalkan bisa menguat, dan itu bisa jadi momentum supaya saham-saham ya naik lagi, gitu. Oke. Berarti dari lu optimis ya, ada peluang di sini ya. Gue sih ya karena tadi ya kebetulan aman lah ya dari segi cash flow apa segala macam ya gue sih optimis gitu. Karena gue juga sudah menjalaninya bukan cuman di tahun ini, bro. I mean kayak ini kalau misalkan agak agak flashback gitu ya. Justru return terbesar itu ya yang gue dapat itu adalah pasca Global Financial Crisis 2008, which is di 2009 itu jumbo. 2015 ketika IHSG turun, 2016-nya jumbo. 2020 ketika IHSG jeblok juga karena Covid, 2021-nya jumbo. Nah, dengan 2024 kemarin kan turun tuh, termasuk di Februari ini. Ya mudah-mudahan ya kali ini patternnya kurang lebih gitu lah. Patternnya kurang lebih seperti itu. Berarti lu selalu mendapatkan keuntungan gede karena turun terus ada rebound di situ. Iya, betul. Karena kan kalau di saham itu kan ibaratnya kita expect ekonomi baik. Ya kan, dan ketika ekonomi baik ya biasanya nih, Bro, malah bisa jadi harga saham itu naik lebih dulu sebelum ekonominya benar-benar pulih. Jadi kalau misalkan kita beli pas ekonominya sudah tumbuh 8%, itu malah mungkin kita akan sulit mana ya cari saham yang murah gitu loh. Istilahnya lu masuk udah dipucuk kali. Iya, masuk kan? Lagi pucuk ya kan. Tapi kalau sekarang tuh ibaratnya kayak lagi lagi hujan emas lah. Ya kan, kayak perbankan lah tadi ya, empat bank besar itu semuanya juga lagi murah. Bank-bank menengah ya, KBMI 3 juga lagi murah. Ya sektor apalagi misalkan kayak sektor migas, sektor coal, sektor pulp and paper tuh lagi banyak yang murah gitu loh. Ya udah, berarti kan tinggal kita pilih aja nih, kita mau yang mana. Tapi ya tentu dengan analisa dulu gitu loh. Ya kan, ya emas misalkan, ya emas sekarang lagi all time high, tapi harga sahamnya juga ada yang masih murah, something like that gitu loh. Jadi kayak ya kalau gue sih optimis sih gitu. Gokil. Tapi lu belajar saham dari mana sih, Bro? Kenapa? Lu belajar saham dari mana sih? Otodidak, Bro. Otodidak. Jadi gue dulu itu kan sebenarnya teknikal. Oke, berarti ini lebih ke trading ya? Lebih ke trading. Soalnya kan dulu literasi tentang fundamental ya masih terbatas lah ya. Back then gue kan 2008 tuh, Bro. Ya kan? Lu dari 2008? Gue dari 2008. Nah itu, pas di kampus dulu 2008 pas masih kuliah gitu kan. Nah itu gue kebetulan jurusan tuh marketing, Bro. Tapi entah kenapa teman-teman main gue tuh anak-anak finance, anak-anak keuangan. Ya kan? Nah dari situ teman-teman gue tuh yang keuangan tuh pada heboh, lagi krisis, lagi global financial crisis. Gue yang anak marketing apaan tuh gitu kan. Nah akhirnya diracuni lah sama mereka.
kenal lah yang namanya saham. Nah kebetulan di kampus gue baru banget buka satu sekuritas. Ya udah kita buka account lah di sana. Nah awalnya kayak trading biasa aja gitu kan, trading biasa. Kok menghasilkan gitu kan, kok lumayan ya kan. Ya udahlah dari situ gue getol gitu loh buat mendalami gitu. Tapi gue sempat jatuh di 2010 karena kejatuhan harga komoditas. Nah gue sempat ngebet gede juga di sana dan ternyata gue salah gitu kan. 2010 mah yang komoditi kayak minyak lagi pada hancur kan. Iya, gue jatuhnya tuh di batu bara. Nah, batu bara. Batu bara kan sempat sampai $40 atau $30 gitu kan. Nah, intinya gue jatuh di sana. Nah, gue sempat kayak hiatus sebentar lah gitu kan. Kenapa trauma, bro? Nah, sempat trauma juga, Nah, habis itu gue mikir kayak wah kayaknya kalau trading doang technical kayaknya kurang cocok deh di gue. Nah, dari situ gue mulai kayak belajar tentang fundamental. Gue ikut seminar di Singapura. Oh, sampai ke Singapura lu? Iya, karena di Indonesia nggak ada. Masa sih? Indonesia tapi tahun segitu Lo Keng Hong nama udah kedengeran belum sih? 2011 waktu itu udah mulai. Udah kedengeran kan? Udah mulai. Itu legend-legendnya dulu tuh Pak Lo Keng Hong. Betul. Ellen May. Iya. gue beli bukunya Ellen May. Iya. Makanya pas kemarin gue ketemu, gue tuh beli buku lu dari zaman kapan? Gue belajar saham tuh dari buku lu, salah satunya gue bilang. Iya. Nah, terus ya udah abis dari situ gue juga beli buku-buku dari Singapura itu, gue beli balik ke Jakarta. Ya udah gue benar-benar bacain, terus ikut berbekal dari seminar tadi baca buku. Ya udah kemudian gue praktekin sendiri gitu loh, sesuai dengan market Indonesia. Ya kan. Nah dari situ gue mulai kebentuk gitu loh. Oh gayanya Rifan tuh seperti ini ya yang cocok ya gitu loh. Ya jadi itu yang gue praktekkan dari 2010 akhir ya sampai dengan 2025 ini gitu loh. Berarti value investing itu gayanya Warren Buffett banget kan? Sebenarnya perpaduan, Bro. Jadi perpaduan antara Warren Buffett dengan Charlie Munger. Oke. Jadi kalau kita bicara value investing yang gaya Warren Buffett sebelum ketemu Charlie Munger, itu emang beda. Jadi benar-benar cari yang murah. Gayanya Benjamin Graham lah. Iya, Benjamin Graham kan emang gininya kan. Gurunya Warren Buffett kan. Tapi itu kan sebelum ketemu Charlie Munger. Tuh bukunya gila tuh, buku legend banget. Ya apa Intelligent Investor ya? Ya bukunya itu kan. Iya, yang covernya merah ya kan. Nah itu benar-benar kan kiblatnya adalah kayak cigar butt, jadi kayak mengambil puntung rokok, ya kan. Nah mengambil puntung rokok tuh ibaratnya kayak nyari saham yang semurah mungkin. Nah cuma somehow metode tersebut nggak 100% relevan lagi di zaman sekarang. Udah nggak relevan ya? Nggak, menurut gue udah nggak terlalu relevan yang cigar butt tadi. Kenapa? Karena dulu mungkin kalau kita bicara kayak 2008, 2009 itu kan belum era sosial media. Informasi itu sulit didapat. Tapi sekarang kan since kemunculan Instagram lah, YouTube lah, TikTok dan segala macamnya, informasi itu bukan mudah lagi, sangat mudah didapat. Bahkan tadi lu bilang udah di kategori ini cheap segala macam. Orang rame-rame ke sana dong. Iya, ya kan, jadi kan kemungkinan untuk dapat itu relatif susah lah gitu kan. Nah, makanya begitu pula dengan ketika Warren Buffett ketemu Charlie Munger, ya intinya gayanya berubah. Berubah itu bukan artinya cari yang benar-benar murah, tapi yang reasonable price, tapi bertumbuh. Jadi ada istilahnya kayak growth at reasonable price gitu kan. Nah, gue juga melihat ya itu yang cocok sekarang. Jadi gue nggak yang nyari yang kayak bener-bener kayak murah banget. Ya syukur kalau misalkan emang bisa dapat yang murah kayak Februari kemarin ini ya kan. Itu kesempatan langka juga. Nah tapi kalau dalam kondisi normal ya memang agak susah tuh gitu. Nah gue lebih cari yang mana sih perusahaan yang bertumbuh tapi valuasinya masih reasonable. Nah dengan era sosial media sekarang ini yang dilihat adalah lebih ke kayak growth story-nya perusahaannya apa. Oh dia lagi mau akuisisi, dia lagi mau dia lagi mau ekspansi, ya dia lagi mau right issue segala macam, ya kan. Nah itu yang yang lebih banyak menggerakkan harga saham gitu. Jadi kalau gue bilang tuh kayak kita bicara laporan keuangan is one thing ya untuk melihat kayak track recordnya gimana sih, bagus atau enggak. Tapi going forwardnya adalah kita lihat growth story-nya apa nih. Oh dia baru akuisisi, oh dia baru buka pabrik, oh dia baru apa gitu loh, dia mau ke lini bisnis baru, something like that gitu. Nah itu yang perlu dikombinasikan. Nah gue sendiri kalau misalkan kayak kan gue ada kayak membership gitu lah ya bro ya. Nah itu gue yang gue lebih banyak sharing itu adalah lebih ke
apa namanya, yang kayak brosurinya tadi gitu. Oh ini kedepannya prospeknya seperti ini nih, ya risikonya seperti ini. Nah itu yang gua yang gua pegang seperti itu. Berarti nggak cuma bisa ngandelin laporan keuangan sama PBV-nya lagi kecil, OPR-nya lagi kecil, nggak gitu doang. Nggak gitu doang. Karena ya banyak saham-saham yang PBV-nya 0,0, PI-nya mungkin cuma di bawah 5 kali misalkan gitu ya. Ya cuman harga sahamnya juga nggak kemana-mana gitu. Sih sama aja bohong ya. Sama aja perusahaan bohong. nggak jelas kadang-kadang. Benar gitu. Nah gue tuh lebih suka saham-saham yang kayak turnaround. Jadi ada istilah itu turnaround company, Bro. Jadi saham itu saham itu sempat turun ya karena kinerjanya lagi kurang begitu bagus. Cuma kita bisa melihat bahwa emiten ini punya peluang atau probability ya recover secara kinerja itu besar. Nah, biasanya ketika kinerja itu kan market mendiskon tuh. Ya misalkan nih labanya turun 30% tapi bisa harga sahamnya didiskon 50-60%. Berarti kan ibaratnya itu oversold lah. Nah, tapi kita lihat ternyata perusahaan ini punya peluang kinerjanya untuk balik nih. Kalau gue bisa masuk sebelum orang lain menyadari hal tersebut, ya maka gue bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan ya nanti mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, gue lebih suka yang kayak modelnya gitu tuh, turnaround company sama cyclical company karena itu relatif lebih mudah untuk diprediksi, Bro. Gitu. Oke. Kalau saham tech enggak, Bro? Saham tech sekarang juga lagi naik daun juga ya. Cuman kalau gue lebih ngelihat kayak kan e-commerce, Bro, harus bahas saham tech juga lah. Saham tech lokal ya. Saham tech lokal. Kalau di luar negeri mah sahamnya ya itu company-company yang udah sangat settle banget lain cerita lah. Betul. Ya kalau di sini tuh sebenarnya banyak yang masih belum profitable sih, Bro. Nah, itu yang agak sedikit spekulatif. Jadi ibaratnya orang beli sekarang itu lebih ke arah spekulatif buy. Menurut gue ya. Lebih ke trading berarti dong. Lebih ke nggak trading doang. Kalau trading kan misalkan bisa jadi dia beli sekarang dijual minggu depan atau bulan depan misalkan gitu kan. Tapi bisa jadi ada yang long term juga ada. Jadi misalkan dia misalkan bet gitu ya bahwa tech company ini dia bakal profit misalkan di 2026 atau 2027 padahal sekarang masih 2025. Dia bet gitu kan. Berarti kan dia beli sekarang untuk tujuan berapa tahun ke depan. Nah, ketika misalkan betnya dia benar bahwa 2026 atau 2027 profitable, ya harganya bisa naik. Cuma bagaimana kalau misalkan tidak? Nah, itu kan yang masih 50-50 gitu loh. Ya kan, kalau kita bicara tech itu kan juga main valuation game gitu kan, yang which sudah nggak bisa dimainin lagi sekarang, agak susah ya kan. Nah, jadi itu yang kalau gua sih agak masih agak ragu lah, agak takut gitu. Karena kalau gua kan lebih ke fundamental juga, jadi benar-benar mesti lihat kayak gua mesti tahu betul gitu loh, ini perusahaan proyeksi laba ke depannya gimana. Ya kalau misalkan tech gua masih agak belum bisa ngebaca sih, to be honest. Tapi nggak semua juga, Bro. Ada juga perusahaan tech yang udah profitable, ada juga loh. Ya kan. Ya itu mungkin lebih safe lah gitu. Jadi pilih-pilih lagi sih menurut gua. Tapi dengan gaya lu kayaknya memang lebih ini sih. Kalau tech-nya lebih riskan kali kalau di Indonesia ya. Tech lebih riskan. Dibandingkan kalau misalnya saham di Amerika, perusahaan-perusahaan tech-nya kan udah lebih settle kan. Jauh lebih settle, udah profitable juga ya kan. Jauh lah. Ya roadmap ke sana ada, cuman mungkin kita masih ketinggalan ya mungkin 5 tahun lah. Menurut gue ya masih jauh ya 5 tahun. Masih jauh menurut gue ya. Gitu. Berarti lu belajar otodidak ya. Belajar otodidak. Tahun segitu mah belum ada aplikasi, Bro. Iya. Pakai website kan biasanya tuh. Dulu kan masih nelpon broker. Nelpon ya. Nelpon. Kan, habis itu baru ke itu tuh bisa pakai website atau kalau nggak install itu programnya mereka tuh. Benar. Ya kan. Nah, begitu kan seingat gue tuh salah satu sekuritas yang mempelopori mobile trading itu 2013, Bro. Ya itu 2013 tuh mulai tuh, ya kan. Tapi sebelumnya kan masih nelpon, masih SMS. Bahkan kayak gue aja nggak tahu harga saham yang lagi gue pegang tuh berapa hari ini, saat ini gitu kan. Kalau lihat dulu kan orang pakai Yahoo Finance. Iya. Itu harga 10 menit lalu. Iya benar. Bilang, gue mau beli dong di harga sini. Oh itu udah 10 menit lalu udah naik lah.
Iya, bener. Ya dulu masih telepon, bener. Gue inget dulu masih Iya. telepon. Habis itu ada websitenya. Tapi kalau website seingat gua nggak terlalu update tuh. Harganya juga delay itu seingat Delay gua. 10 menit. Iya, nggak live. Lu harus Nggak pakai install programnya Yes. di komputer, di PC baru bisa tuh. Itu pun juga kalau lu udah bayar ininya ya, register jadi ininya. Jadi premium. Nasabahnya tuh. Nasabah. Sebagai nasabah baru bisa dapetin itunya. Benar. Ya, itu juga tampilan juga masih jelek banget. Iya. Pokoknya cuma lihat angka warna hijau, merah doang udah pokoknya gitu. Iya. Ya tapi inilah, tapi memang fungsional lah. Fungsional. Fungsional. Kalau sekarang kan lebih cakep ya tampilannya ya. Lebih cakep gitu. Ya semua berlomba-lomba, bahkan sekarang udah ada yang pakai AI. Oh, ada yang pakai AI sekarang? Ada yang pakai AI. Reportnya pakai AI, support by AI. Wah, itu sekarang udah keren lah. Tapi juga ini bisa nggak sih AI kasih kayak suggestion gitu, ini lagi begini-begini? Bisa? AI itu hanya mengcapture informasi yang ada. Jadi kan dia biasanya machine learning. Nah, jadi AI itu nggak bisa yang kayak memberikan rekomendasi. Tapi dia membantu para analis, membantu para investor untuk mengambil keputusan. Gitu. Contoh nih, misalkan kayak saham apa yang bakal naik besok ya juga nggak bisa jawab itu, gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak saham apa yang saat ini diperdagangkan dengan PE ratio di bawah 15 kali misalkan, nah itu keluar. Oh, itu keluar. Jadi kan dia membantu kita nih. Oke, ini udah ada kandidat-kandidatnya nih. Nah, habis itu mesti analisa sendiri. Ya. Udah kebantu sekarang, gitu kan. Ya, kalau dulu kan kita mesti bener-bener nyariin tuh mana. Iya. Satu-satu dicariin. Bener. Gitu. Iya, sekarang lebih enak sih, lebih gampang sih. Jauh tuh. Makanya sayang sih kalau misalkan belum invest sekarang gitu ya. Ini mumpung menurut gua tuh ya mumpung per kita podcast ini kan ya valuasi juga masih murah. Terus kemudian juga sebenarnya ya kalau kita tarik lebih panjang lagi 2025, 2026, 2027 ya. Ini kalau kita bicara agak long term ya, 3 tahun ya. Tuh gue berani bilang bahwa saham itu pasti naik. Hampir pasti naik lah. Gue nggak bisa bilang pasti, takutnya nanti ada apa gitu kan. Tapi hampir pasti naik. Kenapa? Karena gini, Bro. 2025, 2026, 2027 judul besarnya itu adalah penurunan suku bunga. Ya. Nah, selama pengalaman gue di market ya, tidak pernah sekalipun era penurunan suku bunga diwarnai dengan penurunan saham. Iya sih. I mean dalam range itu ya. Mungkin lalu di bulan-bulan tertentu kayak bulan kemarin turun kok. Ya iya turun. Cuman kan faktornya udah kita jelasin tadi. Cuman kalau kita tarik panjang sampai 1 atau 2 tahun ke depan, itu naik gitu loh. Dan naiknya juga nggak yang kecil-kecil gitu. Bisa gede, bisa puluhan persen, bisa. Kalau harga sahamnya mungkin ada yang bisa sampai ratusan persen. Betul. Gitu. Jadi kayak sayang gitu kalau nggak dimanfaatin menurut gue ya. Gitu. Betul. Karena juga kalau ini ya ngelihat, kalau gue konekin juga ke industri tech ya tech itu bisa kenceng banget ya karena itu kan suku bunganya kan. Bener. Ya, para venture capital itu dapetin duit ya karena ya gratis lah bisa dibilang, nggak kena bunga. Ya kan? Tapi kan akhirnya berubah karena itu kan suku bunga dinaikin kan. Iya, 2022, 2023, 2024 kan naik tuh. After Covid tuh. Ya, after Covid naik. Nah, itu emang berasa banget tuh ekonomi secara global, yang ngomong di Indonesia doang emang jadi susah karena uang mahal jadinya. Nah, itu kata kuncinya itu. Uang mahal. Ya kan, suku bunga naik adalah uang jadi mahal, suku bunga turun, uang jadi murah. Benar. Nah, itu 2 tahun ke depan nih harusnya era suku bunga rendah. Ya kan, nah uang jadi murah lagi nih. Nah itu, mampu nggak kita memanfaatkan peluang mumpung sekarang turunnya baru setengah nih. Ya kalau udah turun banget ya biasanya udah sama, udah pada mahal. Tapi menurut tuh Trump akan melakukannya, akan menurunkan suku bunga, mau nggak mau memang harus ya, karena kalau nggak muter. Trump yang meminta sebenarnya, Trump itu meminta bro. Trump itu meminta Jerome Powell, the Fed, untuk menurunkan suku bunga. Tapi Jerome Powell-nya yang masih bertahan. Trump itu minta, dia minta ya pas bulan Januari kemarin dia minta ke Jerome Powell, turunin suku bunga lah. Nah tapi Jerome Powell-nya bilang, kita ini independen, ya the Fed ini tidak bisa diintervensi, ya kan. Nah jadi the Fed bilang ya bahwa kita melihat ya dengan kebijakan akan kemungkinan inflasi naik lagi, kemudian tenaga kerja juga masih kuat, yang artinya ini belum butuh gitu loh untuk nurunin suku bunga, ya kan. Nah jadi kalau kuncinya itu kenapa suku bunga itu bisa turun adalah kalau misalkan pengangguran mulai naik nih di US ya.
di US. Nah, ini sebenarnya bisa jadi ada cerita baru sebenarnya, Bro. Dengan kebijakan Donald Trump menaikkan menaikkan tarif, berarti kan ekspor impor turun, ekonomi berputar lebih lambat. Ekonomi berputar lebih lambat, ya mungkin pengangguran akan meningkat. Pengangguran meningkat, ya maka ada alasan bagi The Fed untuk mulai turunin suku bunga. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya. Nah, The Fed mulai turunin suku bunga, Bank Indonesia punya ruang nih, ya untuk juga ikut turunin suku bunga. Nah, jadi efeknya tuh multiplier gitu loh. Iya. Tapi nunggunya harus dari Amerika. Iyalah, soalnya kalau main turun, ntar yang ada capital outflow lagi, rupiah ke 17.000 amit-amit gitu kan. Nggak bisa sembarangan juga sih. Nggak bisa sembarangan. Kalau-nya emang dari US. Bener sih. Gitu. Bener. Atau kalau nggak ada sebuah peristiwa ekstrim lah, kayak tadi lu bilang tahun 2008 yang mau nggak mau, wah ini kayaknya nggak bisa nih. Ya kan 2008 kan kita tahu kan di US kan krisis kan gara-gara itu kan, gara-gara properti kan. Iya. Intinya sih kalau gue bilang ya, balik lagi every crisis, every downturn gitu ya, itu sebenarnya opportunity, Bro. Jadi tergantung kita nih ibaratnya jeli nggak untuk melihat peluang gitu kan. Karena di setiap krisis kan mungkin lu pasti juga pernah sering dengar gitu kan. Di setiap krisis akan ada orang kaya baru. Betul. Ya kan? Ya dia di 98 ada orang baru, ya kan. Kemudian gue pribadi ya, kalau gue nggak bilang ini ya, tapi maksudnya gue mendapatkan return yang besar itu yang tadi gue cerita, Bro. Itu adalah di setiap downturn, di setiap koreksi, di setiap penurunan. Karena kalau misalkan market lagi normal, ya tadi gue bilang nih, ada saham murah tapi ya pilihannya terbatas. Tapi kalau misalkan kayak kondisi sekarang ini, ya kan, ya itu justru lagi banyak gitu pilihannya. Tinggal kita nunggu aja gitu loh. Tinggal kita nunggu ya saham tersebut naik, ditambah dengan ada dividen pula, ya kan. Ya menurut gue it's sweet spot lah. Gitu. Iya. Berarti nggak perlu panik ya, sekali lagi ya. Menurut gue sih nggak perlu panik ya. Panik boleh, tapi habis itu udah nonton podcastnya e-commerce saja. Habis itu kan udah tenang lagi, ya kan. Ya, justru ini saatnya, Bro. Kalau punya dananya. Pertama tadi yang penting urusan perut dulu. Ya jangan sampai gara-gara nonton podcast e-commerce bareng sama Rifan gue disuruh beli saham, tapi naiknya masih berapa bulan gue udah keburu kelaparan. Wah, nanti kita salah gitu kan. Ya tapi intinya adalah yang penting pertama urusan perut dulu. Ya kan, kalau urusan perut udah aman, ya kan, keluarga udah aman, ya udah habis itu kita cicil invest gitu loh. Ya kan. Oke, sebelum gue tutup dulu ya, satu pertanyaan terakhir deh. Lu kan nginvest main saham itu kan udah dari 2008. Dan lu pasti kan mengalami journey-nya tuh. Dan masuk ke era COVID di mana tiba-tiba banyak orang terjun ke saham. Dari lu sendiri gimana, Bro? Lu merasa apa sih? Kayak banyak orang-orang so tahu ya, ini ngapain sih saham ini, tapi lu juga seneng, banyak yang juga jadi nasabah buka rekening saham tuh. Gimana, Bro? Lu ngerasanya gimana sih? Oke. Kalau gue ngelihatnya sebenarnya gini, saingan juga ada kan? Saingan pasti. Cuman kan saingan itu justru menumbuhkan ekosistem, ya kan? Iya betul. Ya kan? Jadi kalau nggak ada saingan malah kita bertanya-tanya, ini gue di industri yang benar atau enggak? Gitu kan? Kok nggak ada yang main ya di sini? Iya, nggak ada yang main. Berarti kan nggak ada kan ada gula ada semut, ya kan? Berarti kalau misalkan ada saingan berarti ada gulanya nih, ya kan? Tinggal semutnya datangnya banyak atau enggak. Di sini nggak ada saingan, Bro. Apa? E-commerce nggak ada saingan, Bro. Nggak ada saingan? Iya, bener nggak? Kita nggak ada saingan, Bro. Ger, kita nggak ada saingan kan ya? Kalau ada saingan muncul langsung kita matiin soalnya. Kita nyiapin. Asih. Lanjut. Dari intermezzo dikit. Iya, jadi menurut gue ya kalau dulu ya relatif lebih sedikit lah ya, gitu, kayak content creator atau misalkan kalau gue pribadi kan memang di saham itu dari 2008, tapi gue build company itu kan dari 2016-2017 Bro. At the time ya belum banyak lah ya, gitu. Ada yang udah mulai lebih dulu tadi ya kan, tapi banyak juga yang belum. Nah banyak itu memang di tahun 2020 tuh ya mulai banyak ya kan. Nah tapi habis itu kan juga jumlah investor juga banyak, gitu loh. Jumlah klien, jumlah member, jumlah nasabah itu juga booming pas COVID kemarin, gitu kan. So gue ngeliatnya sebenarnya hal yang positif ya, gitu. Cuma sekarang buat yang temen-temen nih
tantangannya itu adalah bukan lagi bagaimana mencari informasi, tapi bagaimana memfilter informasi. Nah itu yang Karena too much information sekarang ya. Iya, too much information, ya kan. Gue dulu kayak mau nyari tentang berita tentang Astra di mana ya gitu loh, bener. sangat-sangat limited gitu kan. Berita tentang BCA di mana ya. Nah sekarang nggak usah dicari, datang sendiri gitu kan, tentang Astra, tentang BCA atau tentang BRI atau apapun gitu kan. Nah tapi banyak yang kalau gue boleh kalau gue boleh speak up, banyak satu yang tidak license. Oke. Tiba-tiba nongol aja gitu di sosial media ya. Kemudian kan sebenarnya kan kalau kita bicara soal regulasi kan ya sebenarnya harus ada license-nya. Ketika kita nge-call ada satu saham gitu ya, itu sebenarnya udah harus ada license-nya, ya kan? Boleh nggak kalau misalkan ibaratnya kayak gini deh, ibaratnya kayak nyetir mobil, boleh nggak kita nyetir mobil tanpa SIM? Boleh. Kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketangkep. Kalau nggak ketangkep, kalau ketahuan gimana? Ya kan? Nah, demikian pula kalau di di pasar saham gitu ya. Ya boleh nggak kita nge-call saham ini bagus begini, kita rekomendasi beli begini. Boleh. Kalau nggak ketahuan. Nah, kalau ketahuan nggak punya lisensi, itu hukumannya ada, Bro. Gitu. Dan itu bisa sebenarnya ya bisa masuk pidana sebenarnya. Gitu. Sama ada fenomenanya juga kan titip saham. Titip dana itu titip dana juga ya. Kalau titip dana itu kan license-nya manajer investasi. Kalau gua kan penasihat investasi, Bro. Gitu. Jadi gua mengadvise portfolio ya kan, ya ada melalui platform juga gitu kan. Nah, intinya adalah tetap harus atas persetujuan si nasabah gitu, dan semua rekomendasi itu harus didasarkan dengan alasan yang rasional, alasan yang jelas. Jadi bukan cuman beli ini, kenapa? Ya pokoknya beli aja nanti juga naik gitu, nggak bisa gitu. Karena gue beberapa kali bro ya, ada orang bilang, iya gue waktu itu titip dana nih ke influencer finance gitu, gini-gini, tapi ternyata rugi lah apa segala macam, terus influencernya hilang. Coba dong diinin, nyarinya ke gua. Gua juga gak kenal siapa itu financial influencernya. Terus kenapa juga lu titip dana ya kan? Dia kan udah tahu dong resikonya kalau lu titip dana, akibatnya apa kalau rugi kan. Benar. Untung aja seneng-seneng lu, lagi rugi lu minta tolong. Minta tolong ke gua bisa apa gua bilang. Iya, ya itu yang pertama yang pasti dicari adalah ya terlicense atau enggak. Ya itu semua bisa dicek kok di websitenya OJK gitu kan. Bisa dicek di websitenya OJK, kemudian ada kok nama-namanya gitu ya. Ada penasihat investasi, ada manajer investasi. Ya itu ya carilah, itu gampang kok sekarang, zaman sekarang tinggal dicari gampang ya. Kalau misalkan emang udah terlicense is good, berarti kan aman nih. Aman baik untuk si nasabah, artinya terhindar dari investasi bodong, ya kan, aman juga buat si advisernya, ya karena kalau misalkan ada apa-apa amit-amit ya selama bisa dibuktikan ya juga terhindar dari issue atau tuntutan. Kecuali ya tadi kalau misalkan nggak punya license, ya udah itu bisa pidana sebenarnya jatuhnya gitu. Iya. Itu kan jadi ini ya, jadi menarik ya dinamikanya ya karena semenjak COVID ya. Menarik banget sih menurut gua. Malah makin alive sih menurut gua. Lalu lu malah seneng? Gua malah seneng. Ya? Gua malah seneng gitu. Maksudnya kan kayak ya kadang kan kita ngelihat si dia bilang begini gitu kan. Tapi kita tahu kayaknya ada kepentingan deh gitu. Cuman kan ya gua nggak mau itu urusan orang masing-masing lah. Cuman kan gua selalu ya berbicara kayak objektif aja. Gua juga nggak bilang gua paling benar atau segala macam gitu, Bro. Enggak, gua juga make a mistake lah pasti. Gitu kan. Cuman ya ya tadi apakah setiap rekomendasi itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu loh. Nah itu aja sih kalau dari gua. Terus kalau misalnya mau ini lu ada tadi lu membership ya? Itu berarti lu tadi kasih ini ya, kalau lu lebih kasih ke edukasi sebenarnya ya. Kalau di gua sekarang ada 2 kaki, Bro. Nih kalau misalkan gua boleh sharing sedikit. Jadi kalau di gua itu ada kaki pertama itu adalah edukasi. Edukasi itu ada kelas, ada stock recommendation ya kan. Jadi ya menyesuaikan dengan kebutuhannya aja. Kalau butuhnya belajar, kita ada kelas. Kalau butuhnya stock pick-nya aja atau stock recommendation-nya aja, kita juga ada membership. Nah, itu kaki pertama, ya kan. Ada webinar juga. Nah, kalau yang kaki kedua, itu gua ada ini Bro, namanya advisory. Advisory ini ibaratnya yang kayak gini.
Waktu gue terbatas buat belajar. Gue juga kalau misalkan gue dapat stock pick tapi gue masih gemeteran kalau mau beli, dan gue terlalu sibuk untuk terlalu sibuk untuk melihat performance saham gue, karena gue sibuk dengan pekerjaan ataupun bisnis gue. Nah itu cocoknya di advisory. Gitu. Jadi ibaratnya kayak lo tau beres lah, ibaratnya kayak gitu bro. Gitu. Nah jadi gue sekarang jalan di 2 kaki, tapi yang lagi gue fokusin sekarang nih yang advisory gitu. Tadi kan lu bilang kalau beli gemeter. Sebenarnya bro, beli itu gampang bro. Yang susah tuh apa? Jualnya. Kapan gua harus jual? Kapan gua harus keluar? Itu yang susah bro. Bener. Lagi turun, wah rugi, gua mesti cut loss. Terus lagi naik, kayaknya masih bisa naik lagi deh, ntar lagi jualannya atau turun. Atau turun. Yang susah tuh itu jual. Gue bilang beli itu gampang bro, tinggal beli doang. Jualnya itu kapan itu yang lebih susah menurut gue. Benar. Jadi sama nggak jauh-jauh lah kayak kemarin kan, pada panik kan tanggal 28 Februari itu kan, pas IHSG ke 6.200 kan. Itu gimana nggak nyesel gitu kalau misalkan 28 dia jual, begitu mulai masuk Maret IHSG-nya rally, tong Big Bang rally semua gitu kan. Nah itu gimana nggak nyesel. Nah itu menurut gue tuh yang penting itu adalah mentalnya, mindsetnya. Gimana ketika market lagi turun, saham lagi turun, kita bisa tetap tenang, tetap keep calm. Nah itu sih seninya jadi investor tuh seperti itu. Semua itu kan bisa lu dapatkan kalau lu punya knowledge yang ini kan. Betul, knowledge, jam terbang, ya kan. Even lu punya knowledge tapi belum punya jam terbang, kadang juga gemeteran juga. Gue aja misalkan gitu loh, kayak gue aja udah 17 tahun di market. Kemarin pas tanggal 28 sempet agak ini juga worry lah. Cuman worry-nya tuh lebih kayak gini, ada apa sih gitu loh, ya kan, kenapa sih gitu kan. Nah gue diskusi sama tim gue, karena gini yang tadi gue cerita ke lo gitu kan. Gitu doang, ya udah gitu loh. Udah habis itu overcome lagi, terus hangout sama investor lain atau sama teman-teman lain, udah lupa main sama anak segala macam, udah jadi lupa ya kan. Tapi kan banyak orang yang bener-bener kayak nggak bisa ngontrol emosinya dia begitu takut, stres, akhirnya dia adalah gue jual. Nah itu yang bahaya. Iya, Psychology of Money ya. Psychology of Money. Ada bukunya tuh, itu bagus tuh. Bagus banget. Itu bagus tuh bukunya. Bagus banget. Karena ternyata uang itu bukan masalah lu punya berapa banyak, tapi psikologi lu memandang uang itu dari lu dibesarkan, dari lingkungan lu, dan lu melihat uang itu sebagai apa. Itu tuh ngefek banget ternyata. Benar. Sangat ngefek. Iya, gue juga belajar banyak dari situ sih. Makanya gue juga kalau setiap kayak webinar ke member gitu, bukan cuma ngomongin kayak saham ini bagus, saham ini jelek begini, enggak. Tapi gue kayak kemarin, baru banget kemarin, itu ada sesi khusus gitu ya, pas market turun. Itu yang kayak gue keluarin email, gue keluarin update gitu kan ke forum membership itu. Terus kemudian ya intinya gue bilang bahwa ya kondisinya memang lagi seperti ini, tapi nggak perlu panik. Yang bisa dilakukan A, B, C, D. Misalkan salah satunya adalah kita bisa lakukan rebalancing porto, something like that gitu. Jadi ya nggak perlu panik gitu. Ya itu sih yang gue coba untuk deliver gitu ke ke member, ke klien gitu kan. Yang advisory juga sama gitu kan, nanya gitu kan, nih gimana nih foto gini. Ya udah gue jelasin gitu kan. Ada ini, cuman ini sementara, ini malah kesempatan. Kayak gitu. Itu gue ceritain banyak sih. Itu kalau di market tuh memang dinamikanya tuh bisa dipingpong bro, asli deh. Ya tapi sebenarnya manusia juga akan terlihat dia itu seperti apa ketika uang bermain kan. Benar. Ini orang panikan, ini orang serakah, ini orang ternyata penakut. Benar. Pas dia pegang duit. Iya, pas dia pegang duit. Iya. Dan kalau investor ya pas saham turun itu akan kelihatan tuh. Investor yang benar-benar kayak ya kita bilangnya mungkin kayak real investor, atau ya yang belum lah gitu loh. Iya. Terus kalau mau ini daftarnya kemana bro? Atau ke akun IG lu buat ini? Boleh. Cari tahu. @refund.kurniawan atau di website www.refundkurniawan.com. Tuh ada websitenya. Siapa tahu ya lu mau belajar lebih dalam lagi tentang ini ya, tentang saham yang nggak cuma hanya kapan beli kapan jual ya. Tapi gue juga psikologinya sih yang paling penting tuh menurut gue, malah psikologinya. Iya sih. Gitu. Bener, lu punya duit banyak, dapat duit mendadak 1M juga kalau lu nggak siap habis-habisan. Kayak waktu itu desa di mana tuh? Yang satu desa kan duitnya dapat apa? Gue lupa, dapat apa Gere? Gusuran kalau nggak salah Gere. Yang beli Fortuner, beli mobil. Iya, sisa. Habis itu udah nggak ada sisa. Habis itu nggak ada sisa. Terus mobilnya nggak dipakai juga kan? Turun depresiasi. Iya.
Makanya nggak semua orang tuh ternyata siap terima duit, bro. Benar banget. Iya kan. Benar banget. Nah, makanya bacalah buku Psychology of Money. Itu buku gue rekomen banget. Benar. Gue juga udah baca tuh. Gue baca sekali, baca 2 kali, ada lagi yang baru. Baca 3 kali, ada lagi yang baru. Itu one of the best book sih, yang juga ngubah gue secara personal tuh Psychology of Money. Iya. Karena ketika lu ini ya kan, lu hidup lu akan ketemu orang baru, pengalaman baru kan, atau peristiwa baru. Ketika lu baca itu buku, kayaknya cocok nih lagi yang pas nih. Ternyata orang begitu ya. Ternyata orang tuh biarpun kaya belum tentu dia bisa membuat uangnya itu ya seperti dia orang kaya. Sometimes kelakuannya kayak orang kaget baru punya terima duit gitu. Norak ya kan. Itu semua di situ ada semua. Itu buku keren gitu. Termasuk yang gue juga belajar ini, Bro, yang misalkan ya, kita berpikir ya ketika kita mengendarai mobil mewah, kita berpikir orang tersebut kagum dengan kita. Padahal tidak. Padahal orang tersebut berpikir bagaimana ya caranya saya supaya bisa menjadi seperti dia juga. Ya jadi kayak ya jangan kegeeran lah kalau misalkan punya. Exactly kan. Misalnya gitu. Kayak gue juga di jalan gue liat, oh ada Ferrari. Kapan gue bisa punya Ferrari? Itu kan. Gue nggak bilang, wih orang tuh keren banget ya Ferrari. Kagak, bro. Iya. Beneran nih. Sama kita semuanya kayak rata-rata gitu sih. Atau misalnya ada rumah mewah gitu ya, kapan nih bisa punya rumah mewah kayak gitu ya? Kita nggak mengagumi siapa yang punya rumah itu. Benar. Benar. Karena kita tuh pada dasarnya manusia itu pengen mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan kalau ngelihat itu bukan siapa di situ, tapi gue pengen juga kayak gitu. Iya, jadi ya nggak usah kegeeran juga gimana. Kadang kan orang kan ya flexing, jadi supaya validasi. Ya mungkin iya, tapi kan ada juga yang kayak yang tadi lo bilang, ya lebih ke kapan gue bisa kayak dia. Maksudnya kapan gue bisa dapat barang tersebut gitu loh. Betul. Nah makanya sekarang kalau gue kayak beli barang, ya buat gue ya emang karena gue suka, gue main pakai aja udah, gue nggak peduli pendapat orang, udah berhenti di situ aja sih. Karena lu ingin mengimpress orang, ya memang orang peduli. Ada juga yang gue suka tuh gini, dia bilang kan money spent on experience is gini, uang yang dikeluarkan untuk experience bertahan lebih panjang daripada uang yang dikeluarkan untuk material things. Itu ada tuh, gue lupa chapter berapa. Tapi dia kayak itu salah satu yang gue banget gitu loh. Gue kan demen jalan, demen traveling, demen explore tempat-tempat baru gitu kan. Ajak anak gue gitu kan. Itu memorinya tuh bisa sampai bertahun-tahun gitu loh. Nempel di lu. Nempel banget. Itu kan yang core memory yang kita pengen bentuk gitu loh. Nah itu sih yang menurut gue pas banget nih, buku ini relate banget gitu. Keren. Oke bro, thank you bro ya buat ngobrol-ngobrol ya. Jadi buat kita jangan panik. Harusnya akan selalu ada peluang ya di balik semua ini ya bro. Di balik semua downturn pasti akan ada rebound. Gue pakai kata-kata di setiap downturn akan ada rebound. Akan ada rebound ya. Iya. Sekarang sih kelihatannya lagi rebound, tapi kita lihat lah ya. Ya. Oke, thank you bro. Kita tutup untuk podcast episode Mersum kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.